Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di Zona Horor Mistis. Hai Zonar, apa kabar semuanya? Happy weekend buat kalian semua di sini ya. Oke, untuk pembahasan kali ini, untuk video kali ini saya akan bercerita tentang yang namanya boneka setan ya. Boneka setan ini uh, based on true story ya, dari salah satu narasumber yang mungkin tidak disebutkan namanya. Kembali balik lagi, tetap cerita ini berasal dari Sumatera Barat, yang mana bercerita tentang ya seseorang yang mengabdi dirinya untuk boneka setan seperti inilah ya. Jadi bentukannya itu kayak boneka apa, Susan, tahu kan boneka Susan. Nah jadi ilustrasinya seperti itu, dan dia membuat perjanjian dengan setan. Dan tanpa berlama-lama lagi kita masuk ceritanya, tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya membuat channel ini berkembang. Mari kita masuk ke ceritanya, Horror Mode On. Oke, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini diawali masih tetap di daerah Sumatera Barat ya guys. Di daerah Sumatera Barat, yang mana di situ saya setiap kali ke sana saya punya terapis untuk massage ya, massage. Ketika kalau saya pergi ke Sumbar, nah saya selalu mencari massage terapis untuk pijat gitu. Cerita yang didapat tersebut ketika sebut saja namanya Ima ya. Ima ini waktu itu gitu punya pelanggan yang dari Jawa ya, dari Jawa, yang selalu rutin untuk melakukan terapis bersama Ima gitu. Jadi singkat cerita, nama pelanggannya ini adalah sebut saja namanya Ita ya. Ita ini seorang single mom yang mempunyai anak yang berusia 12 tahun. Jadi anaknya di Jawa, sementara dia bekerja di di daerah Sumatera Barat tersebut. Jadi dia bekerja di salah satu perusahaan. Jadi dia ini tipikal ibu yang selalu memanjakan anaknya gitu, selalu memanjakan anaknya dengan hal-hal yang berubah materi. Apapun yang diinginkan anaknya harus dia laksanakan gitu. Mungkin dia tidak punya waktu banyak untuk anaknya karena terpisah ya, harus mencari rezeki. Nah, caranya adalah dengan memanjakan dengan finansial. Apapun yang diminta anaknya selalu dia berikan gitu. Nah, terus dia juga punya mantan suami yang mana selalu mengganggu hidupnya. Padahal mantan suaminya ini sudah punya keluarga baru gitu ya, sudah punya istri, sudah punya keluarga baru. Tapi kayaknya selalu aja mengganggu kehidupan pribadinya dia, sampai melakukan kayak ritual black magic seperti itu untuk mengganggu si Ita ini. Oke, kemudian selalu mengganggu dengan yaitu tadi ya, black magic segala macam, dan akhirnya kayak mengganggu kehidupan pribadinya dia gitu ya, atau dikirimin hal-hal yang berhubungan dengan mistis-mistis yang membuat seperti kayak badannya sakit atau apa. Nah, terus dia selalu berkomunikasi sama keluarga dia gitu, yang bilang kayak, kenapa ya kok aku selalu merasa nggak enak gitu. Jadi ada salah satu saran dari keluarganya yang meminta untuk dia mengadopsi anak gitu. Nah terus dia cerita sama si Ima, aku mau ngadopsi anak. Terus udah gitu, terus kata si Ima, kakak kan sudah punya anak. Enggak, ini lain katanya. Nah ternyata setelah dia cerita itu, dia tunjukin anaknya, ini loh anak yang mau aku adopsi gitu. Kemudian dia memberikan seperti kayak foto gitu ya, berupa foto yang mana Ima tersebut kaget gitu loh, foto ini kok anak gitu. Ternyata yang dia tunjukin ini boneka gitu loh. Bonekanya kayak ya, mungkin kalau kalian tahu boneka Susan ya, nah seperti itu gitu ya kan. Nah terus dia bilang, ini loh anakku. Terus dia kaget, ini anaknya umur 3 tahun. Si Ima kaget, lah kak, ini boneka kak. Jangan sebutin boneka katanya, ini anakku katanya gitu. Nah mungkin si Ima juga nggak mau ambil pusing ya, apaan sih nih cerita katanya gitu kan. Ya udah sih gitu ya kan. Oke, 1 bulan 2 bulan berlalu, si kakak tersebut kayaknya sudah lama banget ini nggak terapis. Nah pada suatu hari Ima dipanggil dah sama kakak ini, Ima,
terapi aku lagi dong katanya gitu, aku kayaknya capek-capek deh kayak gitu, karena mungkin waktu 2 bulan itu Ima tahu dia pulang ke Jawa, kakak tersebut, kakak Ita ini gitu kan. Nah pas pulang ke Jawa sudah lama, sudah berlangsung 2 bulan, akhirnya dia terapi lagi sama Ita. Nah, pas Ita datang ke rumahnya dia itu, di depan rumahnya itu, di dalam rumahnya itu, di dalam kamar ada sebuah meja, ada sebuah kursi, dan ada boneka tersebut, guys. Boneka tersebut ada di debat boneka itu, ada minuman, ya, minuman, ada jus, terus ada makanan, ya, ada makanan itu ada kayak makanan anak kecil lah ya, kayak ayam goreng gitu di situ. Nah, terus masuk, masuk Ima, silakan masuk. Alangkah kagetnya Ima ketika melihat, lah ini kenapa? Lah kok boneka dikasih makan kan gitu kan? Duduk 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 katanya gitu kan. Kenapa nih Kak? Oh iya katanya gitu kan. Itu namanya, ada namanya, ada boneka. Dia lagi makan dek katanya gitu kan. Lagi makan. Itu anak kakak. Kenalin anak kakak nih. Nah dia lihat kamu tuh. Dia lihat kamu tuh. Katanya gitu kan. Ima kan kaget. Itu boneka kok. Kenapa lihat gue? Terus Ima diam aja, padahal dia sudah merinding seluruh badan ini gitu kan. Ya iya dek katanya gitu. Kita keluarga kayak punya apa ya? Kayak punya perjanjian katanya gitu. Keluarga-keluarga yang sudah terikat perjanjian hanya bisa melihat dia gitu loh. Tapi kalau kamu ya, kamu nggak bisa ngelihat, tapi dia ngelihat kamu loh gitu kan. Tambah merinding Irmanya gitu. Nah, habis itu ya udah Kak katanya gitu kan, ayo pijat katanya gitu. Nah, ketika Ima pijat, Ima itu membelakangi ya, membelakangi boneka tersebut. Nah, waktu pas pijit itu emang merasa kok badannya kayak merinding gitu seluruh badan, karena merasa kayak diperhatikan gitu kan, kayak ada orang merhatiin dia gitu ya. Ya bisa jadi karena spirit ya, roh di dalam boneka tersebut yang memantau pergerakan Ima gitu. Nah akhirnya dia dikenalin lah namanya si siapa gitu boneka tersebut ya. Sebut saja namanya siapa, Oni lah gitu boneka itu ya kan, namanya Oni dek katanya gitu, dia bukan boneka ya, dia punya nama katanya. Oh iya Kak katanya gitu kan. Nah habis itu Ima pulanglah ke rumah. Nah dalam perjalanan Ima ini kayak bertanya-tanya gitu, kayak tidak yakin, maksud tidak yakin, kayak aduh apaan sih ini gitu ya, di luar nalar gitu ya kan, kok ada orang punya punya apa, mau perjanjian dengan hal Saiton kan gitu ya. Nah dia bilang, dia mengaku si Ita ini setelah dia mengadopsi anaknya itu, dia bilang rezekinya tambah lancar ya. Dia punya bisnis di Jawa, bisnisnya berjalan lancar, rezekinya alhamdulillah katanya gitu, karena menurut dia gitu ya, mereka punya ya perjanjian dengan Saiton gitu ya kan, untuk hal tersebut gitu. Nah ketika Irma menyebutkan nama Oni tanpa sengaja, dan kalian tahu guys, selalu hadir dalam mimpi anak umur 3 tahun gitu ya, perawakannya kayak nggak tahu ya, kayak bule kayak gimana gitu, ngajak dia bermain. Mungkin pesan dari setan ini adalah aku ada loh gitu ya, aku ada loh, kamu harus percaya bahwa aku ada. Mungkin kayak dia mau mention gitu, lu nggak percaya sama gue kan, nih loh aku tunjukin siapa gue kan gitu. Itu ya, jadi ya memang serem, merinding. Itu sudah lama berlalu, sekitar 1-2 tahun yang lalu, dan ya alhamdulillahnya si Ima sudah lupa siapa nama boneka itu, dan dia mungkin memang sudah melupakan karena dia tidak mau mengingat, karena ketika dia mengingat dia akan serem kan kayak gitu ya, ngebayangkan hal-hal yang tidak masuk logika dia. Anyway ya, apapun itu, sesusah-susahnya hidup kita, jangan pernah kita punya dealing gitu ya. Jangan pernah kita punya dealing dengan namanya setan, karena kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu apa yang akan diambil nanti ketika apa yang dia minta tumbal tidak bisa kita laksanakan. Kita syukuri aja apa yang sudah dikasih sama Allah, rezeki kita apapun itu, kita percaya kita punya Tuhan, kita punya Allah. Jadi yang namanya perjanjian dengan namanya devil, setan itu nggak akan baiknya. Itu namanya musyrik, syirik ya dalam agama Islam. Serem ya, serem ceritanya itu, yang tidak masuk akal, tapi ini terjadi. Pesannya adalah percaya sama rezeki, semua sudah diatur itu loh. Oke, sekian dulu ceritanya. Yang mau punya cerita silakan
email di sini. Nanti saya akan bawakan ceritanya. See you in my next video. Bye bye.